singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai materi kisaran nilai peluang. Tentang apa sih kisaran nilai peluang itu? Dan bagaimana sih contohnya? Yuk mari kita simak pembahasannya. Kisaran nilai peluang. Secara sederhananya, kisaran nilai peluang dapat diartikan sebagai perkiraan kemungkinan munculnya suatu kejadian di dalam sebuah ruang sampel. Dalam praktek batasan peluang suatu kejadian, nilai 0 merupakan batasan terkecil, sedangkan nilai 1 merupakan batasan nilai terbesar, sehingga nilai kisaran peluang adalah PA atau peluang kejadian A berada di antara 0 sampai 1. Jika nilai PA atau peluang A sama dengan 0, maka nilai tersebut disebut dengan peluang kemustahilan atau kejadian tersebut mustahil untuk terjadi. Contoh, sapi berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa sapi itu pasti nggak mungkin berkembang biak dengan cara bertelur atau kejadian itu mustahil terjadi. Yang selanjutnya adalah jika nilai PA sama dengan 1, maka nilai tersebut disebut dengan peluang kepastian atau kejadian itu pasti terjadi. Contoh, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, kita akan membahas contoh soal untuk membuktikan apa benar sih kisaran nilai peluang itu berada di antara 0 sampai 1. Yuk mari kita kerjakan sama-sama soalnya, yaitu pada sebuah pelemparan dadu, hitung peluang munculnya mata dadu sebagai berikut. A. Mata dadu dengan bilangan prima. B. Mata dadu dengan bilangan genap. C. Mata dadu lebih dari 8. D. Mata dadu kurang dari 7. Sekarang kita masuk ke penyelesaian. Yang A yaitu kita disuruh mencari peluang mata dadu dengan bilangan prima, atau bisa dibilang bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya dan angka 1. Nah, yang pertama diketahui di sini adalah ruang sampelnya, yaitu jumlahnya ada 6. Yang anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang selanjutnya diketahui adalah A, atau banyaknya kejadian munculnya mata dadu dengan bilangan prima. Nah, di situ hanya ada 3 ya teman-teman, yaitu 2, 3, dan 5. Selanjutnya kita selesaikan persoalan ini dengan menggunakan rumus peluang, yaitu NA per NS, atau banyaknya kejadian muncul mata dadu dengan bilangan prima dibagi dengan ruang sampel. NA-nya kita masukkan, yaitu nilainya 3, NS yaitu nilainya 6 kita masukkan. Lalu nilai 3 per 6 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 2. Selanjutnya kita kerjakan bagian B. Masih sama seperti yang tadi, kita mencari peluang dari munculnya mata dadu dengan bilangan genap. NA kita ketahui bahwa bilangan genap dalam mata dadu itu ada 2, 4, dan 6. Berarti NA sama dengan 3. Dan NS masih tetap seperti tadi, yaitu 6. Lalu nilai-nilai tadi kita masukkan ke dalam rumus peluang, yaitu NA per NS. Kita masukkan nilainya, yaitu 3 per 6, atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 2. Selanjutnya kita kerjakan yang bagian C. Masih sama seperti yang tadi, kita disuruh mencari peluang dari munculnya mata dadu yang angkanya lebih dari 8. Nah, karena berhubung mata dadunya itu jumlahnya hanya sampai angka 6, jadi NA sama dengan 0 dan NS adalah 6.
Masih sama seperti tadi, kita masukkan angka-angka yang diketahui tadi ke dalam rumus peluang. Kita masukkan sehingga menjadi 0/6 sama dengan 0. Selanjutnya yang bagian D. Di sini kita mencari peluang munculnya dari mata dadu yang angkanya kurang dari 7. Seperti 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehingga nilai NA sama dengan 6. Selanjutnya NS-nya masih sama seperti tadi, yaitu 6. Lalu kita masukkan ke rumus peluang sehingga menjadi 6/6 atau sama dengan 1. Nah, setelah mengerjakan ini semua, sekarang dapat kita ketahui bahwa kisaran nilai peluang itu berada di antara 0 sampai 1, tidak lebih maupun tidak kurang. Nah, tadi pemaparan materi dari saya, semoga bisa teman-teman pahami dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.